kalau kalian ngantuk di dalam salat kalian, falyarqud, maka disuruh tidur oleh Nabi. Bukan dipahami di dalam hadis ini orang yang bangun tidur kemudian tidak bisa bangun dari tidurnya, kemudian kadang hendak sembahyang. Kenapa kadang sembahyang? Masih ngantuk. Tidak, bukan itu yang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah hadis dari kitab Al-Muwatta. Kita masih pada bab salat malam. An Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi as-salah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza qama yusalli wa huwa na'isun la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu di antara kalian ngantuk di waktu salat, maka hendaklah dia tidur sampai hilang ngantuknya. Karena salah satu di antara kalian, kata Nabi, jika dia salat dalam keadaan berdiri sedangkan dia dalam kondisi ngantuk, bisa jadi dia meminta ampun, ingin meminta ampun, tetapi dia malah mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita pertama bahwasanya seorang muslim ketika dia salat maka hendaklah hatinya itu hadir, hendaklah dia khusyuk di dalam salatnya. Maka khusyuk itu sangat penting di dalam salat. Makanya kita para ulama mendatangkan kekhusyuan di dalam salat itu ya banyak caranya. Salah satu di antaranya adalah seseorang bersungsung-sungsung bersegera datang ke masjid. Ya, maka orang yang biasanya dia datang ke masjid agak pagian, ya, datang sebelum azan atau setelah azan, dan ada jeda adzan dan iqamah begitu lama, maka orang tersebut bisa khusyuk di dalam salatnya. Kenapa? Karena dia berzikir kepada Allah, kemudian dia salat sunnah. Maka salat sunnah itu muqaddimah, pemanasan seseorang sebelum salat fardu. Makanya Anda perhatikan semua salat fardu itu ada muqaddimahnya, ada salat sunnahnya. Kenapa? Salat sunnah itu muqaddimah seseorang agar bisa lebih khusyuk di dalam salat fardunya. Rata-rata orang yang tidak khusyuk di dalam solat itu rata-rata orang yang tergesa-gesa ketika datang di waktu solat. Orang yang datangnya mepet di waktu solat itu biasanya kondisi hatinya tidak khusyuk. Ya, karena dia masih terikat dengan apa yang dia bawa dari rumah tadi. Kalau pedagang terikat dengan dagangannya, ya, dia akan keingatan tadi maangsuli orang bujur apa tidak. Ya, jangan-jangan ya uang angsulannya berlebihan, ini masalah.
Ya. Maka seorang yang datang dari rumah dia akan terikat dengan rumahnya. Berbeda kalau seandainya orang itu dia persiapan sebelum dia datang, maka hatinya menjadi tenang. Di waktu sholat sunnah dia berzikir, baca Quran, hatinya tenang. Maka ketika dia sholat pun dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka kata para ulama salah satu agar orang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya itu adalah dia bersegera mendatangi masjid. Kemudian yang kedua yang menjadikan seorang itu khusyuk di dalam sholatnya adalah orang tersebut dia tidak banyak melakukan pergerakan di dalam sholat. Karena ada seseorang itu di dalam sholatnya banyak bergerak, tangannya kada kau berani semenit bergerak di dalam sholat. Maka kata Nabi orang itu kalau khusyuk di dalam sholatnya maka dia akan khusyuk semua anggota badannya. Ini diantara beberapa hal yang menjadikan kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Di hadis ini menjelaskan tentang masalah seseorang yang ketika sholat dia dalam kondisi ngantuk. Maka di dalam hadis ini disuruh oleh Nabi SAW, kalau kalian ngantuk di dalam sholat kalian, faliyarqud, maka disuruh tidur oleh Nabi. Bukan dipahami di dalam hadis ini orang yang bangun tidur kemudian tidak bisa bangun dari tidurnya kemudian kadang hendak sembahyang. Kenapa kadang sembahyang? Masih ngantuk. Tidak, bukan itu yang dipahami. Tetapi yang dipahami di dalam hadis ini adalah orang yang sedang sholat kemudian ngantuk. Dia sedang sholat kemudian dia ngantuk. Nah, orang yang sedang sholat kemudian dia ngantuk, apa solusinya? Maka solusinya adalah pertama ulama mengatakan ngantuk itu apakah membatalkan sholat? Ngantuk itu kalau ngantuknya yang ringan, ya terkelap sedikit kata orang Banjar, ya, maka itu tidak membatalkan sholat, ya, tertunduk-tunduk sedikit, ya, ketika imam ya membaca, ya, sidin hendak jatuh badan sidin, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu ngantuk yang sedikit. Atau ketika kita mendengar khutbah Jumat biasanya, ya, kadang ya mendengar suara khatibnya sudah pelat ngantuk dah, ya. Maka ngantuk yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Iya. Kenapa? Karena dia ngantuknya masih ada wa'i, masih ada penjagaan. Sedikit aja mendengar suara dia apa? Terbangun. Tetapi ngantuk ya yang membatalkan wudu adalah ketiduran ya yang dia tidak hilang wa'inya, hilang kesadarannya. Orang buku cek di sebelahnya ada tahu. Ya ini orang yang batal wudunya. Maka kata para ulama, kalau kita lagi sholat dalam kondisi ngantuk, apa yang harus disolusinya? Kalau ngantuknya masih bisa tahu apa yang dibaca, tahu apa yang dia ucapkan, maka lanjutkan sholatnya. Maka kalau Anda tahu apa yang Anda baca, tahu apa yang Anda ucapkan, lanjutkan sholat Anda. Ya, lanjutkan sholat Anda dan sholatlah dengan sholat yang ringan. Kalau sudah tahu diri kita ngantuk, maka jangan panjang-panjang baca ayatnya. Karena membaca ayat sambungnya ke hadis. Ini sering terjadi. Orang-orang kalau apa? Ya, kalau dia ngantuk dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Maka disuruh percepat sembahyangnya. Jangan sampai hilang kesadarannya. Kemudian yang kedua, ada orang itu ketika dia ngantuk di dalam sholat, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia sudah tidak tahu lagi sudah. Pokoknya mau terjadi apa di dunia ini kada tahu lagi dia. Dia sudah hilang otaknya sudah dia tidak tahu lagi. Orang semacam ini disuruh dia memutuskan sholatnya. Gimana untuk dia putuskan sholatnya? Ya, maka dia tidur. Dia tidur. Kenapa? Karena orang semacam ini batal sholatnya. Maka dia pergi tidur sebentar sampai ya ngantuknya itu hilang, sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Para ulama mengatakan udzur semacam ini terjadi hanya pada sholat sunnah, qiyamul lail. Karena hadis ini datang pada qiyamul lail. Karena biasanya orang kalau sholat malam itu kalau tidak terbiasa ngantuk pertama kali, ya baru dipaksa bangun biasanya ngantuk. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku udzur ini pada sholat fardu. Sebagian ulama menganggap tidak berlaku udzur di dalam hadis ini pada sholat fardu. Tetapi yang benar adalah ketika diperbolehkan di sholat sunnah, selama tidak ada pengecualian pada asalnya juga berlaku pada sholat fardu.
Maka seseorang kalau dalam sholat fardu di dalam keadaan ngantuk, nggak tahu apa yang dia ucapkan, maka diperbolehkan dia tidur sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Bukan sampai dia puas, tidak. Tapi sampai dia bisa sadar apa yang dia ucapkan. Dia butuh 10 menit untuk tidur biar dia bisa sadar, maka 10 menit itu bangun. Karena orang itu tidak boleh dia sholat keluar dari waktunya. Tetapi dia sekedar dia tahu apa yang dia ucapkan, maka dia tidur sebentar, dia menghilangkan rasa ngantuknya, maka baru setelah itu dia sholat. Bukan banyak orang memahami hadis ini adalah orang yang dibangunkan guring, kemudian kadang-kala ngantuk berat, bukan itu maksudnya. Kalau orang dibangunkan guring, sudah guring 5 jam, kadang-kala bangun, ini pengoler, ini harus dibangunkan. Maka ini orang semacam ini dia harus sholat. Kenapa? Karena itu bukan hujjah. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita dalam kondisi sholat. Contoh misalnya, pian biasanya kalau datang umrah ya, bulan Ramadan atau semacamnya, terjadi perbedaan waktu 5 jam dari kita sini. Sehingga kita ketika sembahyang tarawih di sini sudah malam. Orang kalau baru pertama kali datang ngantuk sudah, orang Indonesia matanya abang. Ya, kadang-kala sembahyang, kenapa sudah jam 1, sedang di sana hanya isya saja. Maka biasanya orang itu kalau di awal-awal sholat, ya awal-awal datang umrah dan semisalnya, biasanya ngantuk. Ya biasanya ngantuk berat. Ya. Maka kalau ngantuk berat semacam ini, yang kalau dia masih sadar teruskan dia berjamaah. Kalau dia tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan, maka dia tidur sebentar sampai hilang rasa ngantuknya, baru kemudian dia sholat kembali. Taib. Bagaimana kalau dalam kondisi sholat berjamaah? Kalau sholat sendiri oke lah. Ustaz, saya bisa meringankan bacaan. Kalau sholat jamaah kan imam gak ada tahu keadaan makmum di belakang yang ngantuk. Terus apa yang kita lakukan? Maka kalau sholat berjamaah, kalau rasanya kita tidak bisa sanggup sholat bersama imam, karena imamnya panjang, kebetulan mungkin sholat subuh misalnya panjang, ya, sedangkan Anda baru tiba, ya, baru datang di kota Nabi, misalnya belum tidur malamnya, kemudian pas kebetulan masuk waktu subuh, ngantuk yang banget, maka kalau kita sholat berjamaah dan kita rasa tidak sanggup sholat bersama imam, maka di sini diperbolehkan kita sholat sendiri. Kemudian kita meringankan sholat kita. Ya, setelah itu kita tidur. Taib, kalau datangnya di tengah-tengah sholat berjamaah ngantuk ini, asalnya cagat. Ya, asalnya cagat. Pas imamnya berganti, suaranya mina lain ngantuk benar. Misalnya. Ya, asalnya suara imam yang pertama melengking keras, ya. Akhirnya dia bisa, tapi ganti imam, kemudian suaranya pelan, ya ngantuk. Ngantuk berat. Taib. Kalau dia ngantuknya tidak bisa menyadarkan diri, maka dia memutuskan sholatnya. Karena aslan ngantuk yang berat itu membatalkan sholat. Orang yang tidur tidak tahu lagi apa yang dia ucapkan, maka itu batal sholatnya. Tetapi kalau masih dia terjaga, masih sadar apa yang dibaca oleh imam, maka dia teruskan sholat tersebut bersama imam. Tidak dia batalkan sholatnya. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngantuk juga merupakan salah satu uzur dari sholat, seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Maka kalau seandainya seseorang ya dalam kondisi dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena ada ngantuk yang berat, ya bukan orang itu karena dia tidak tidur misalnya, ngantuk yang sangat berat, dan ini merupakan uzur syar'i, maka diperbolehkan orang tersebut meninggalkan sholat berjamaah sampai hilang ngantuknya. Ya. Dan saya punya cerita menarik tentang masalah ngantuk ini. Ya, ini sering dijadikan dalil oleh sebahagian mahasiswa kadang-kadang. Jadi kalau kita itu, kalau ujian dahulu itu masuk ujian semester ya, kalau telat 1 menit, 2 menit nggak boleh lagi masuk, dijaga oleh syekh di muka pintu. Ya, kalau telat sedikit nggak boleh masuk. Ya. Jadi kebetulan ya teman saya telat, saya di belakang. Telat juga datangnya. Terus saya ini mikir uzurnya apa ya biar bisa masuk gitu kan. Ya uzurnya apa biar masuk. Tapi ada teman saya orang Afrika ini Masya Allah dimudahkan oleh Allah dia berbicara. Dimudahkan dia mengasih uzur. Kata saya tidak boleh masuk. Kata dia saya ketiduran katanya. Enggak boleh kata saya, salah ente ketiduran. Di dalam sholat dikasih uzur. Mana lebih utama sholat dengan ikhtibar katanya. Taib, masuk kata saya. Terus saya bingung, giliran saya, kata saya
itu dibolehkan, berarti saya juga dibolehkan. Ya sudah, katakan. Ya, kadang-kadang kita diselamatkan dengan orang yang ketiduran ini ya. Taib. Maka ini juga salah satu uzur dari uzur syar'i. Taib. Kita lanjutkan. An Ismail ibn Abi Hakim annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a imra'atan dhata lailatin tusalli faqala man hadhihi faqila lahu hadhihi al-hawla bintu Tuwait la tanamu al-lail fakariha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta urifat al-karahiyah fi wajhihi summa qala Inna Allah la yamal hatta tamallu faqlufu minal amali ma lakum bihi taqah. Dari Ismail ibn Abi Hakim, sesungguhnya telah sampai kepada beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang wanita pada suatu malam dia salat, ya. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Kemudian dikatakan kepada Nabi, hadil Haula binti Tuwait. Dia adalah Haula, namanya Haula binti Tuwait. La tanamul lail. Dia tidak tidur malam, wahai Rasulullah. Maka Nabi tidak menyenangi, dia tidak tidur malam. Kemudian sampai kami, kata para sahabat, mengetahui ketidaksukaan Nabi ya timbul di wajah beliau. Dari raut wajah Nabi, para sahabat tahu bahwasanya Nabi tidak suka terhadap perbuatan wanita ini karena dia tidak tidur malam. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kalian merasa bosan, dan lakukanlah dari amal tersebut, dari perbuatan tersebut apa yang kalian mampu melakukannya. Hadis ini walaupun di dalam standar ini adalah hadis yang munqati, ya terputus karena balagat, tetapi hadis ini datang dari jalur yang lain, jalur yang sahih, ya, datang dari jalur yang lain, hadis yang lain dengan hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, seseorang itu dilarang oleh Nabi SAW dia melakukan sebuah perbuatan, ya, kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut. Dulu dia melakukan perbuatan baik, kemudian dia tinggalkan karena dia tidak sanggup lagi mengerjakannya, disebabkan dia berlebihan sejak awal melakukan perbuatan tersebut, dan ini tidak disenangi oleh Nabi SAW. Maka kita, kalau kita mengerjakan ketaatan, maka kerjakan semampu kita, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Itu lebih baik ketimbang seseorang melakukan banyak amalan tapi setumat aja, setelah itu tidak dia kerjakan lagi. Maka lebih baik amal yang sedikit tapi konsisten, terus menerus dikerjakan, ketimbang amalan yang banyak sekali gawi setelah itu kada menggawi lagi. Contoh, orang pengen sholat malam, saya malam ini ingin sholat malam 11 rakaat, membaca ya 5 juz ya misalnya. Satu malam aja dia gawi kayak itu. Setelah itu esoknya kada ada lagi sembahyang sholat malam. Kenapa? Keuyuhan dan seterusnya. Maka lebih baik orang sholat malamnya 3 rakaat, tapi dia konsisten, tidak dia tinggalkan, itu lebih baik ketimbang seseorang melakukan sebuah amalan banyak, tetapi dia tidak beramal lagi setelah itu. Dan ini semua amalan semacam itu. Amalan apa saja, bersedekah sekali banyak, jebret misalnya. Setelah itu kan mau lagi bersedekah. Ya, lebih baik dia bersedekah rutin, tetapi dia konsisten di dalam sedekahnya. Atau seseorang misalnya dia melaksanakan sholat tadi atau berpuasa, dia pengen puasa Daud misalnya, puasa Daud dilakukan sebulan aja, setelah itu setahunan kada berpuasa lagi. Iya, lebih baik dia puasa yang ringan Senin Kamis tapi dia rutin. Iya, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik kita mengerjakan sebuah amalan, tapi amalan itu kita bisa istiqamah di dalam amalan itu walaupun kecil. Tetapi kalau amalan besar bisa istiqamah, itu yang dianjurkan. Orang kalau bisa melaksanakan amalan yang banyak, dia bisa istiqamah dalam amalan tersebut, itu dianjurkan. Itu yang dicari. Tapi kalau tidak sanggup amalan banyak tersebut, maka kerjakan amalan itu sedikit dan kita istiqamah. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW bertanya, ketika melihat ada seorang wanita ya berada di rumahnya, siapa ini?
Dan ini sunnahnya, seorang suami, kepala rumah tangga, dia menanyakan kepada istrinya, kepada keluarganya, kalau ada orang yang masuk di rumahnya, dia bertanya siapa itu yang datang. Kenapa? Karena bisa jadi yang datang itu adalah orang yang tidak bagus. Ya, di rumah tangga kita. Maka seorang suami ya disunnahkan, disuruh dia menanyakan siapa yang datang itu. Ya, siapa yang datang itu? Siapa yang datang di rumah kita? Sehingga dia mengetahui, oh, jangan-jangan istri saya tertular penyakitnya dengan orang ini. Suka menggibah, suka berdusta dan seterusnya. Oh, istri saya berubah ya gayanya akibat wanita ini. Sehingga dia tahu apa yang merusak, apa yang menjadikan keluarganya baik. Ya, maka seseorang harus tafakud. Dia memperhatikan keadaan keluarganya. Ya, dan ini juga sunnah ya. Seorang itu kalau bertamu juga dia memperkenalkan dirinya. Kalau dia bertamu, jangan sampai orang itu bertamu tidak memperkenalkan dirinya. Ya, dia mengetok rumah orang, ditanya siapa ini? Ya, siapa yuk ditebak. Ya, kadang-kadang demikian orang apa? Tamu ini ya, kita nanya assalamualaikum, kada dijawab. Assalamualaikum, ketok aja. Ya, ditanya orang siapa itu tidak dijawab. Seharusnya tamu kalau ditanya ya siapa di sana langsung dia jawab fulan bin fulan, harus jelas sehingga orang tahu siapa yang bertamu. Karena bisa jadi pemilik rumah kalau datang orang ini dia tidak mau menerima, ya, atau datang orang ini dia harus siap-siap dulu rumahnya dan semisalnya. Maka seseorang juga menjelaskan ketika dia bertamu yang mengetok rumah orang, dia jelaskan kalau ditanya siapa dia, saya fulan dan fulan. Jangan disembunyikan identitasnya. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai orang itu merasa bosan. Para ulama mengatakan apakah sifat bosan itu merupakan sifat Allah? Kita memiliki kaidah asma was sifat. Allah itu memiliki nama dan sifat. Nama dan sifat Allah itu tidak hanya terbatas pada 99 nama. Sifat Allah itu sangat banyak, nama Allah itu pun juga sangat banyak. Taib, apakah sifat bosan itu merupakan sifat Allah? Di antara kaidah asma was sifat, bahwasanya Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Sifat-sifat yang maha mulia. Taib, kalau Allah bosan itu, kalau bagi sifat manusia itu ada sifat yang tercela. Bosan, manusia mudah bosan, ya, mudah ya tidak semangat, ya itu ada sifat tercela bagi manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, al-mal itu adalah sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Maka ini bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang tersebut dengan sifat yang sama. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau bagi Allah itu sifat yang sempurna. Dan kita di dalam masalah asma wa sifat tidak boleh kita mentakwil nama, tidak boleh kita mentakwil sifat-sifat Allah. Wajib kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan, tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa kita mengubah maknanya, tanpa kita memisahkan sifat Allah dengan sifat makhluk dan seterusnya. Karena kesalahan terbesar di dalam masalah asma wa sifat, kebanyakan orang dia tidak mau mensifati Allah, misalnya punya tangan dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka itu selalu di benaknya memisahkan Allah dengan makhluk. Selalu di benak mereka itu memisahkan Allah dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah memiliki tangan, oh berarti menyamakan Allah lawan manusia. Ya, Allah sehingga di benaknya itu tangan Allah seperti tangan manusia. Padahal sebetulnya ini pemikiran yang keliru dan sesat. Kenapa? Karena tidak semua nama sama namanya, tapi berbeda bentuknya. Jangankan itu. Kalau Anda tanya orang-orang yang mengingkari ini, Anda tanya balik, apakah Anda percaya Allah itu maha melihat? Semua orang pasti akan mengatakan Allah itu maha melihat. Siapapun. Kelompok manapun pasti akan mengatakan Allah itu maha melihat. Kalau Anda tanya, kelompok manapun, apakah Anda tahu Allah itu maha mendengar? Pasti dia akan mengatakan Allah itu maha mendengar. Tinggal tanya, apa bedanya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Manusia juga punya pendengaran. Apakah Anda memisalkan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Dia jawabnya tidak. Saya tidak akan memisalkan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Dia akan mengatakan pendengaran manusia terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Maka sebegitu pula ketika kita menetapkan sifat Allah memiliki tangan,
maka tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Sedangkan manusia dengan binatang saja beda tangannya, bagaimana dengan sifat yang sempurna, maha sempurna. Ya makanya kata para ulama, tidak ada orang itu mu'attil, ya, tidak ada orang itu ya muta'awwil, orang yang muta'awwil atau mu'attil, kecuali muta'awwil itu menyelewengkan makna atau mu'attil itu menafikan makna, kecuali sebelumnya dimulai dengan mutasyabbih. Dia ya tashbih, dia memisalkan Allah dengan makhluk. Ketika otaknya tidak sesuai, oh tidak mungkin. Berarti ini bukan sifat Allah. Kenapa? Karena dia misalkan Allah dengan makhluk. Itu kesalahan terbesar. Ya, itu kesalahan terbesar seseorang di dalam masalah asma wa sifat, menyamakan Allah sehingga dia sesuatu yang sama langsung dia ponis bentuknya juga sama. Maka ini keliru tentunya. Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Zaid bin Aslam an abihi annahu qala kana Umar bin Khattab yusalli min al-lail ma syaa Allah ay yusalli hatta idza kana min akhir al-lail ayqadha ahlahu lis-salah yaqulu lahum as-salah as-salah wa yatlu hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, beliau berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau salat malam. Masya Allah ayusalli, maka beliau salat malam, ya, masya Allah, sekehendak Allah, ayusalli, beliau salat. Artinya salat sangat banyak. Sampai datang akhir malam, maka Umar pun membangunkan keluarganya untuk salat. Kemudian Umar pun berkata kepada keluarganya, as-salah, as-salah, salat, salat. Kemudian beliau membacakan ayat, ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Dan sesungguhnya kami tidak meminta kepadamu rezeki, sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan sesungguhnya akibat yang baik pastilah bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya seseorang itu perhatian tentang perkara sholat pada keluarganya. Ya, maka seseorang itu perhatian terhadap istrinya, terhadap anaknya tentang masalah sholat. Kadang sebagian ikhwah itu dia fokus ibadah untuk dirinya, tapi dia tidak pernah perhatian terhadap bininya, tidak pernah perhatian terhadap ya anaknya. Pokoknya dia mikir hendak masuk surga serongan. Bini hendak masuk neraka, anak masuk neraka, ada apa-apa sudah. Yang penting aku masuk surga. Ada semacam itu pola pikir sebagian orang. Maka ini keliru. Seorang laki-laki, seorang suami, dia perhatian terhadap perihal sholat anaknya. Dia lihat istrinya misalnya sering telat, tegur. Jangan dibiarkan. Kasih tahu, Umi, kenapa sembahyangnya telat terus? Oh, bemasak, kada usah bemasak, abah langsung nukarkan nasi padang, kada usah bemasak lagi. Ya. Kalau sebabnya demikian, ya tegur. Jangan kita biarkan. Kadang-kadang laki-laki, ya, dia lemah di hadapan wanita ketika alasan sedang memasak. Wih, ini masakan alasan aku. Akhirnya kada jadi menegur. Itu salah, bukan pembenaran. Kalau dia mengakhirkan sholat, maka tegur dia. Sholat dulu, gampang masak. Ikam kada masak, kada apa-apa, abah puasa. Walaupun sebelumnya sudah makan. Ya. Maka tegur, ya jangan dibiarkan. Karena wanita kadang-kadang dia mudah teledor. Ya khususnya dalam masalah sholat. Kenapa? Karena kesibukan. Kadang-kadang tidak disengaja. Dia kadang-kadang tidak sengaja ngurus anak, masak dan semisal. Sehingga dia lupa. Ya, sholat itu dia akhirkan. Maka tegur. Ya, tegur kalau kita melihat keluarga kita atau anak kita. Anak kita sudah besar, ya, maka tegur dia, suruh sholat. Jangan kita begitu sayang dengan anak kita, tidak menyuruh dia sholat. Lihat dia subuh, ya Allah, lagi nyaman-nyamannya guring, kada dibangun, bangunkan. Waktu dilatih anak tersebut untuk sholat. Iya. Maka dan kata Allah, wastabir 'alaiha, disuruh sabar oleh Allah karena berat. Ya, karena berat kita itu, ya, untuk konsisten terus-menerus, ya, menyuruh anak kita dan istri kita dan keluarga kita untuk sholat. Kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabar, ya, terhadap
perbuatan demikian. Ya, kenapa? Karena ini perbuatan yang berat. Ya. Banyak orang itu tidak sabar di dalam mendidik anak, di dalam mendidik istri. Banyak orang itu pengen instan saja, anaknya pengen soleh langsung, istrinya langsung pengen soleh dan bertakwa. Kalau dapat yang terdahulunya istrinya soleh bertakwa, alhamdulillah. Kadang seorang wanita itu butuh proses dia. Ya ketika dia berubah, dia baru mengenal dakwah dan seterusnya. Butuh dia perubahan. Nah, butuh seorang suami itu tegar, sabar di dalam menasihati, sabar di dalam mendidik anak. Wah, dapat anak ngalihnya disuruh sembahyang, sabar. Ya, maka sabar. Ya, jangan berputus asa, jangan cuek di rumah. Maka seorang ayah dari sekarang dia lihat anaknya. Oh, anak saya sudah usia 6 tahun, 7 tahun, perintahkan salat. Walaupun tidak kita pukul, tapi perintahkan salat. Ya. Apalagi anak tersebut sudah di atas 10 tahun dan semisalnya. Lebih baik seseorang itu menangis dari sekarang ketimbang menangis anak itu di waktu tuha. Kalau waktu tuha itu ngalih, anak itu dididik, ngalih anak itu untuk dinasihati. Kalau masih muda, kita masih muda, anak kita masih kecil, itu anak itu dia segan sama ayahnya. Tapi kalau ayahnya sudah tua, terus anaknya nakal, dia tidak segan lagi. Iya. Maka dia tidak takut lagi sama ayahnya. Maka itu penting dari sejak kecil ditanamkan anak itu sholat. Ditanamkan anak itu tauhid dari sejak kecil. Ayo, ya, belajar tauhid yang benar. Ya, itu penting. Karena anak itu kalau ditumbuh dengan sholat, dia tumbuh dengan akidah yang benar, dia besarnya menjadi orang muwahhid. Maka Anda perhatikan, orang-orang itu melakukan kesyirikan, itu pasti di waktu kecilnya tidak pernah diajari tauhid. Itu pasti. Anak itu ketika orang itu menyembah ini, ya melakukan hal-hal yang tidak benar, ya melakukan kesyirikan, itu pasti sejak kecil tidak pernah diajarkan tauhid. Ya. Maka itu penting, anak itu kalau diajarkan tauhid dari awal, diajarkan sholat, dia tumbuh menjadi muwahhid. Walaupun dia bermaksiat, cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika ketemu Ibnu Abbas masih kecil, apa kata Rasulullah SAW? Nabi langsung ajarkan tauhid. Apa kata Nabi? Wa idsta'anta fasta'in billah. Wa Ibnu Abbas, jika engkau minta tolong, minta sama Allah. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau berdoa, doa sama Allah, minta sama Allah. Diajari oleh Nabi kepada siapa dia meminta. Karena anak itu kalau diajari sejak kecil, nak minta sama Allah, jangan minta sama makhluk. Tumbuh dia akan tahu bahwa dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting orang tua yang menanamkan dari sejak kecil perhatian kepada anaknya, jangan cuek. Ya, walaupun kita sesibuk apapun, kita bekerja, berdagang, harus kita punya waktu untuk melihat kondisi anak kita. Harus kita punya waktu melihat kondisi istri kita. Oh, istri kita ini benar ajakah? Apa tidak benar? Ya. Anda lagi bekerja SMS, ibu belum sembahyangkah? Peragat tahu aja. Ya. Oh, sudah sembahyang, alhamdulillah. Ya. Maka gunakan waktu kita, sisakan waktu kita untuk mengontrol ya anak dan istri kita. Sebaliknya istri pun juga demikian. Kalau dia lihat suaminya jarang sembahyang atau suka mengakhirkan sembahyang atau jarang sembahyang berjamaah, tegur dengan cara yang baik. Jangan berdiam. Jangan takutan kada diberi uang jajan sehari-hari, jangan. Tegur. Ya bah pian kada sembahyang. Tapi sampaikan dengan cara yang baik. Nah, itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Makanya Allah katakan wastabir 'alaiha, bersabarlah di dalam perkara ma'ruf semacam ini. Kemudian ya, kami tidak memintamu rezeki kata Allah, dan kami akan mengasih rezeki. Maksudnya di dalam hadis ini adalah di dalam ayat ini adalah orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki oleh Allah. Bertakwa itu siapa? Yaitu orang yang mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu orang bertakwa. Mentauhidkan Allah itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Maka jangan takut. Orang muwahhid itu, orang yang bertauhid itu pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezekinya. Ya, maka Anda kalau Anda merasa Anda mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah, Anda jangan takut masalah rezeki Anda. Allah menjamin rezeki Anda. Kata Allah, kami yang akan memberi rezeki kepada kalian. Ya. Maka kita masalahnya kadang-kadang itu iman kita ini mudah goyah kalau berkaitan dengan ma'isyah, dengan mata pencarian. Ya, sedikit ya kita ini tahu ini haram ya, kemudian resign, kemudian sudah resign dari perusahaan, dari apa, ya, 2 bulan kada dapat gawian, bimbang sudah, ya Allah.
ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa jangan pernah dia merasa dirinya tidak diberi rezeki oleh Allah. Pasti Allah beri rezeki, Allah menjaminnya. Allah itu kalau menjamin itu pasti dipenuhi oleh Allah. Kalau manusia kalau menjamin bisa menipu kita. Ustadz kalau menjamin bisa menipu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menjamin tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Maka kata Allah, bertakwa engkau niscaya akan kami berikan rezeki. Wa may yattaqillah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah jadikan jalan keluar, berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka ini penting, ya. Seorang dari sekarang, ya, dia percaya terhadap janji Allah. Orang Muslim itu kadang-kadang dia betul, Anda percaya, tapi hatinya di dalam hati kecilnya seolah-olah tidak mungkin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kayaknya Anda dapat rezeki. Itu kadang-kadang itu masalah terbesar. Tidak ada kepercayaan apa yang dijanjikan Allah kepada seorang Muslim. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Imam Malik, annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar kana yaqul salatul lail masna masna yusallimu min kulli rak'atain. Kata Imam Malik, telah sampai kepada saya sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau pernah berkata, kata beliau, salatul lail masna masna, salat malam itu dua-dua, dan hendaklah dia salam setiap kali dua rakaat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan balagat. Balagat Imam Malik. Balagat itu artinya Imam Malik ini tidak bertemu langsung dengan rawi yang beriwayatkan. Di sini Imam Malik langsung meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Imam Malik tidak bertemu dengan Abdullah bin Umar. Tetapi kata Imam Malik, ini balagat, telah sampai kepada saya. Dan perkataan Abdullah bin Umar ini sebetulnya ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang, ya, Arab Badui, ya, bertanya kepada Nabi perihal tentang salat malam. Kemudian Nabi mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu dua. Maka, ya, hadis ini walaupun secara sanad di dalam ini adalah terputus, tapi dia ada jalur yang lain, jalur yang sahih, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah ini. Ini menjelaskan kepada kita, pertama, ini adzan? Belum. Taib. Hadis ini menjelaskan kepada kita pertama tentang keutamaan salat malam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib, salat fardu adalah salat malam. Ya, maka salat malam itu da'bus salihin. Ciri khas orang-orang saleh. Ciri khas orang-orang bertakwa. Dan ciri khas orang-orang yang istiqamah. Maka kalau Anda ingin istiqamah, ya, ciri khas orang istiqamah dia salat malam. Kemudian, ya, para ulama menjelaskan, ya, salat malam itu, ya, sedikitnya, ya, kalau seorang melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail, sedikitnya adalah 2 rakaat. Ya, dua rakaat. Adapun salat witir paling sedikit adalah satu rakaat. Maka seseorang salatlah dia dari salat malam tersebut semampunya. Tentu yang paling afdal adalah kita salatnya 11 rakaat, ya. 8 rakaat salat tahajud, 3 rakaat salat witir. Ini yang paling afdal. Ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan pelaksanaan masna, dengan dilaksanakan dua sekaligus, ya. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Dan para ulama mengatakan, ya, salat malam, ya, pelaksanaan salat malam itu tidak ada bedanya dengan pelaksanaan salat sunnah. Maka salat sunnah malam ini boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh juga dilaksanakan secara sendiri. Tidak ada yang lebih afdal. Yang afdal adalah yang mana yang kita lebih semangat melaksanakannya. Kalau mau berjamaah dengan keluarga juga boleh. Kalau berjamaah dengan anak atau dengan orang lain juga boleh. Salat sendiri pun juga boleh. Kemudian juga salat malam ini boleh dijaharkan. Kita keraskan bacaannya boleh.
Ustadz saya pelankan boleh lah, boleh juga. Ya, maka asalnya sholat malam itu kita agak keraskan bacaannya. Kemudian ya sholat malam ini tentu pelaksanaannya seperti sholat nafilah, sholat sunnah. Dilaksanakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kata para ulama kalau pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tentu 2 rakaat berikutnya adalah 2 rakaat yang baru. Tidak terkait dengan 2 rakaat sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau di 2 rakaat yang baru, maka dia bacaannya bacaan baru juga di dalam sholat. Misal 2 rakaat Anda salam, kemudian naik lagi 2 rakaat. Maka apakah Anda baca doa iftitah? Baca doa iftitah. Tidak dicukupkan di awal saja. Ketika salam naik lagi 2 rakaat, apakah baca doa iftitah? Baca lagi doa iftitah, sama seperti kita laksanakan 2 rakaat tersebut. Kemudian sholat malam ini paling bagus ya dilaksanakan di akhir malam. Maka sholat malam ini afdalnya paling bagus dilaksanakan di akhir malam. Tentu sebagaimana yang pernah saya jelaskan, sebagus-bagus sholat malam adalah dilaksanakan sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir, dan paling bagus lagi sebelumnya didahului dengan tidur, kemudian dia sholat, selesai sholat dia tidur sebentar. Ini sebagus-bagus pelaksanaan sholat malam. Tetapi sholat malam itu kapan saja boleh dilaksanakan. Ya, yang penting ya sudah masuk waktu malam, maka sholat apa saja yang dilaksanakan itu disebut dengan sholat malam. Tapi apa yang terbaik adalah kita laksanakan di sepertiga malam akhir. Kemudian di dalam hadis ini dilaksanakan dengan cara 2 rakaat 2 rakaat. Ini paling afdal. Ulama sepakat ya, bahwasanya 2 ini adalah cara yang paling afdal di dalam pelaksanaan sholat malam. Maka kita berusaha melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan rakaatnya paling banyak, paling bagus adalah 11 rakaat. Lebih dari itu juga boleh, tapi yang paling bagus, paling afdal adalah 11 rakaat. Dan ciri khas sholat malam itu adalah sholatnya panjang, bacaannya panjang. Tapi kalau kita nggak bisa panjang, maka kita pendek saja. Makanya orang yang belum terbiasa sholat malam disuruh dia sholat 2 rakaat yang ringan. Misalnya dia ingin sholat 11 rakaat, maka dia mulai dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan agar kembali dia nasyat, kembali rajin. Dia membaca ayat yang pendek, 2 rakaat tersebut, baru setelah itu dia baca ayatnya agak panjang, agak panjang, agar seseorang bisa beradaptasi ya, yang sebelumnya dia bangun tidur tadi agak malas, ketika bacanya pendek maka muncul rasa rajin, rasa semangat beribadah. Maka disunahkan orang yang bangun dari tidurnya kemudian masih agak malas, dia berusaha sholatnya pendek dulu 2 rakaat tersebut. Baru setelah itu dia sholat, dia agak perpanjang bacaannya. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita jelaskan lagi nanti tentang masalah sholat malam ini pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ya silahkan. Yang di situ duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan sholat isya, Ustadz, sholat isya itu kan katanya afdolnya diakhirkan. Ini ulun menakuni cara mengaplikasikannya ketika biasanya malam Sabtu atau malam Minggu bawa akan perjalanan, habis itu mendengar azan isya, itu lebih afdol umpat ke masjid kah atau kami berjamaah berdudi karena afdolnya sholat isya itu diakhirkan gitu. Yang mana yang bujur, yang mana yang lebih afdol, Ustadz. Habis itu yang kedua, masalah wudu, Ustadz. Kan jarpian wudu itu boleh satu kali aja atau dua kali atau 3 kali dicampur lah jarpian. Yang hendak ulun takuni, dicampurnya itu boleh kah, Ustadz? Misalkan membasuh muha 3 kali tapi tangan sekali aja misalkan, atau basuh muha sekali, tangan pas kebetulan rigat 3 kali misalkan gitu. Bolehkah gitu, Ustadz? Ya. Itu aja, Ustadz. Jazakallah khair. Ya, jazakumullah khairan. Taib. Bagaimana tentang status sholat isya? Ya. Kebetulan membawa kelanakan berjalanan habis isya. Kalau bisa berjalanannya jangan isya, Bang. Kenapa? Karena kita habis isya itu kalau nggak ada kegiatan disuruh cepat-cepat tidur. Ya, disuruh cepat-cepat tidur. Tapi kalau sekali-kali mungkin ya kebetulan rumah makannya buka habis isya,
Ya untuk ya tidak ada masalah. Tapi jangan kita menjadikan kebiasaan kita kalau berjalan-jalan itu habis isya. Ya karena sunnahnya kalau tidak ada kegiatan yang syar'i atau kegiatan sifatnya hanya perkara-perkara mubah, lebih baik dia tidur. Ya lebih baik dia tidur sehingga nanti seorang tersebut ya punya cukup banyak tidur, bisa dia sholat malam, bisa dia sholat subuh. Kemudian masalah mengakhirkan isya. Mengakhirkan isya itu Nabi SAW pernah mengakhirkan isya. Dan juga pernah beliau sholat menyegerakan sholat isya. Kapan isya itu diakhirkan? Bukan diakhirkan di sini dikerjakan akhir waktu, tidak. Tapi diakhirkan dari waktu yang pertama. Maka kapan Nabi SAW melakukan demikian? Melihat kondisi makmum. Jadi kalau sahabat itu terkumpul di awal waktu sholat isya, Nabi segera melaksanakan isya. Tapi jika sahabat tersebut tidak terkumpul di awal isya, maka Nabi akhirkan. Maka asalnya sholat itu kita sholat di awal waktunya. Asalnya semua sholat 5 waktu itu semuanya kita kerjakan di awal waktu. Kecuali pada kondisi pertama, tadi kondisi sholat isya. Ketika dikumandangkan adzan, sekalinya orangnya belum ada. Ya, sedikit orangnya masih bekerja. Ini biasanya terjadi kalau orang kerja di sektor tambang misalnya. Kadang sebagian orang kalau bekerja di tambang itu ada waktu tertentu dia bekerja. Sehingga nanti masih isya itu dia masih bekerja. Nanti jam 9 baru mereka pada selesai semua. Dan mereka punya musola. Nah, kalau kondisinya demikian, nanti jam 9 dia sholat isyanya ketika terkumpul jamaah tersebut. Intinya dilihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya berkumpul di awal malam, segera dilaksanakan. Kalau jamaahnya berkumpul agak diakhirkan, maka sunnahnya diakhirkan. Dan rata-rata di masyarakat kita orang lebih senang berkumpulnya di awal malam. Kecuali tadi di tempat-tempat kerja kayak tambang atau kayak perkantoran atau semacamnya, maka itu tidak ada masalah kalau dia akhirkan karena saat itu mereka bertemu dengan jumlah banyak orang. Kemudian masalah yang kedua adalah kemudian kalau kita singgah di masjid berjalanan, ya apa kita singgah? Iya, singgah wajib. Orang kalau dia musafir saja, seorang musafir kalau memungkinkan dia sholat berjamaah, wajib dia sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu tidak jatuh dari orang musafir. Musafir itu tetap dia diwajibkan berjamaah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya dia tidak berdosa. Tapi kalau memungkinkan dia sholat berjamaah, maka wajib dia sholat berjamaah. Kemudian masalah yang kedua, wudu itu seperti apa sih? Wudu itu ya para ulama berselisih. Jumhur ulama mengatakan wudu itu sunnahnya tiga basuhan. Itu sunnah kata mereka. Mengulangi basuhan itu sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama tidak. Wudu itu afdalnya tanawwu. Tanawwu itu sifatnya macam-macam. Tidak satu rentetan. Jadi kadang kita itu berwudu 3 kali semuanya. Kadang kita itu berwudu 2 kali semuanya. Kadang kita berwudu itu 1 kali semuanya. Kata para ulama tanawwu ini lebih utama. Ketimbang dia setiap hari 3. Tapi lebih utama kata mereka adalah kadang-kadang. Kadang 3 wudunya, kadang 2, kadang 1 ya. Maka dia menjalankan berbagai macam sunnah. Kemudian bagaimana kalau digabung? Ya di dalam satu pelaksanaan wudunya. Misalnya membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sekali misalnya. Atau membasuh muka 1 kali, membasuh tangannya 3 kali. Apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi? Pernah. Nabi SAW juga pernah melakukan demikian. Ya kalau dia membasuh muka 1 kali, kemudian dia basuh tangan 2 kali, boleh? Tidak boleh. Tetapi keseringan yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau membasuh anggota badan beliau itu sama. Iya, membasuh tangannya 3 kali, ya 3 kali. Muka 3 kali, 3 kali. Kaki 3 kali, 3 kali. Kalau beliau membasuh 2, semuanya 2. Kalau membasuh 1, ya semuanya 1. Walaupun kadang-kadang pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW, beliau kadang membasuh muka, ya 3 kali, membasuh tangan 2 kali dan seterusnya. Maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bila pada saat sholat tarawih atau sholat malam tuh Ustadz mengantuk loh Ustadz, tapi mengatasi mengantuk itu dengan cara mencubit tangan gitu sekira tetap keadaan sadar, apakah itu membatalkan sholatnya atau gimana Ustadz? Dia tidak batal. Jazakumullah khair. Tidak batal kalau dia masih sadar. Ya kalau masih mencubit itu masih sadar orangnya.
ya maka tidak batal salatnya. Yang batal itu adalah tidak sadar lagi apa yang dibaca dan tidak tahu apa, kalau jatuh dia tidak tahu, ya maka itu ngantuk atau tidur, itu yang membatalkan salat kita. Ya. Kalau sekedar mencubit, atau bolehkah kita mencubit di waktu salat biar agak segar, ya tidak ada masalah selama tidak menyiksa tubuhnya. Ya kalau dia menyiksa dengan mencubit itu ya sambil tergores-gores, ya tidak boleh. Ya seseorang tidak boleh mengadab tubuhnya, menyiksa tubuhnya. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Ini pertanyaan. Assalamualaikum. Wah, banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Apakah kita mendirikan sholat Idul Fitri atau Adha di dalam masjid disyariatkan? Atas jawabannya diucapkan jazakumullah khairan. Ini khilaf ya di kalangan para ulama ya. Jumhur ulama mengatakan sunnahnya adalah di lapangan, di tempat terbuka. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya di masjid. Kata mereka bahwasanya Nabi SAW sholat di lapangan itu karena ada uzur, maka asalnya di masjid. Karena masjidnya kecil, maka Nabi sholat di lapangan, kata mereka. Tapi sebetulnya tidak demikian. Karena Nabi taqassud, keluar ke lapangan itu dengan maksud. Maka afdalnya sholatnya di lapangan. Ya, afdalnya sholatnya di tempat, ya bukan masjid. Ya. Tapi kalau ada orang sholat di masjid tidak ada masalah, ya tidak dilarang. Ya. Bukan ini masalah ini haram makruh, tidak dilarang. Tetapi khilaf hanya masalah khilaf afdaliyah. Apalagi dia mungkin melihat di tempatnya tidak cocok, ya dilaksanakan di lapangan, nggak ada tempat, ya, atau di daerahnya dia mungkin orang tidak mau kalau sholat di lapangan, kalau sholatnya di masjid. Maka kadang ada banyak pertimbangan yang menjadikan sebagian orang itu menjadikan sholatnya itu di masjid, atau dia tidak punya lapangan misalnya yang cukup ya untuk menampung jamaahnya banyak, misalnya masjidnya lebih luas daripada lapangannya, ya, atau di tempatnya misalnya tanahnya rawa, licak, misalnya tidak bisa dia melaksanakan sholat. Maka banyak pertimbangan yang ada sebagian orang kadang-kadang melaksanakan sholat di masjid. Intinya sholat di masjid, sholat di lapangan itu diperbolehkan, tapi ulama berselisih dari sisi afdaliyah, mana yang lebih utama. Wallahu a'lam. Taib. Bismillah, afwan, di luar tema Ustadz. Mengenai masalah kurban, kan panitia kurban merupakan wakil dari yang berkurban. Dan diharuskan juga kalau bisa panitia kurban ini mencari hewan kurban yang terbaik. Dan rata-rata untuk sekarang ini hewan kurban yang terbaik itu biasanya lebih mahal. Pertanyaannya, apa hukumnya panitia kurban membeli hewan kurban di tempat A yang mungkin agak mahal, pada di tempat B ada hewan kurban yang lebih murah. Dan jika membeli di tempat B seharga yang dibeli di tempat A, maka mungkin mendapat hewan kurban yang lebih besar. Apakah di sini panitia bisa disebut tidak amanah karena sudah tahu ada tempat hewan kurban yang murah malah membeli di tempat yang mahal, padahal untuk kualitas sama saja. Terkadang panitia beralasan karena sudah berlangganan di tempat A dan gak enak kalau tidak beli di sana. Terima kasih. Kalau seperti yang dijelaskan di pertanyaan ini, tentu ini tidak baik ya panitia demikian. Karena panitia itu seharusnya dia mencari hewan kurban yang terbaik dengan budget yang sesuai. Seharusnya demikian. Maka dia mencari yang terbaik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya. Maka jangan sampai akibat kita ketidakenakan sama orang, kita korbankan amanah orang. Maka tidak boleh, ya. Maka kalau seperti yang ditanyakan tadi, di tempat B harga seitu misalnya dapat sepikul, di tempat A harga seitu dapat 90 kilo misalnya, maka jelas dia harus beli di tempat B, bentuk amanah, ya. Tetapi kita juga jangan bersuudzon. Bisa jadi panitia itu dia membeli di tempat A karena orangnya amanah, di tempat B nggak jelas, ya misalnya, atau di tempat B ini mungkin tidak ada jaminan dan semisalnya kalau binatangnya cacat dan semisalnya, sehingga dia merasa nyaman di tempat A karena amanah, maka ini lain. Maka kalau ada pembenar dari udzur syar'i, maka tidak berdosa si panitia ini. Kalau misalnya ada udzur syar'i yang dikemukakan kenapa memilih di tempat A bukan di tempat B. Tapi kalau tidak ada udzur sama sekali karena ketidaknyamanan saja, maka ini tidak benar, ya. Taib. Ustadz izin bertanya, misal kita membeli barang atau makanan dari saudara kita, lalu ada kembaliannya. Kemudian kembalian atau lebihannya itu kita berikan
atau sedekahkan untuknya. Apakah ini bagian dari riba? Tidak riba. Malah ya penjualnya terkurihing ini kalau dikembalikan. Ya. Kalau dikembalikan ya, ini sudah ambil aja sendiri, ini tidak riba. Ya, ini jual beli, ya. Dan ini bentuk kalau Anda bersedekah maka Anda dapat pahala. Atau Anda memberikan hadiah maka Anda juga dapat pahala. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita ketinggalan sholat berjamaah dilanggar karena ketiduran, apakah tetap berjamaah di rumah dengan anak atau istri, atau boleh sholat sendiri? Jazakumullah khairan. Kalau bisa berjamaah dengan anak, maka afdalnya berjamaah dengan anak. Ya, kalau kita ketinggalan tadi sholatnya berjamaah di masjid, maka berjamaah dia dengan keluarganya, itu lebih baik. Walaupun itu tidak sewajib seseorang sholat berjamaah di masjid, tapi itu lebih baik ketimbang dia sholat sendiri. Taib. Apakah setelah iqamat membaca doa juga seperti doa setelah adzan? Para ulama mengatakan iya. Kenapa? Karena maksudnya ini adalah menjawab seperti menjawab setelah adzan, ya. Maka para ulama menjawab iya. Kita jawab seperti jawaban kita setelah adzan. Adapun doa kalau ini dimaksudkan Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah, apa dibaca setelah iqamat? Tidak. Dibaca antara adzan dan iqamah. Tapi kalau dimaksudkan menjawab iqamatnya seperti menjawab adzan, para ulama iya. Dijawab seperti kita menjawab adzan dengan lafaz yang sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti lafaz yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kapankah sebaiknya memanjatkan doa atau permohonan kepada Allah ketika sholat malam? Apakah sebelum witir ataukah selesai witir? Jika doa dipanjatkan ketika ruku atau sujud, bagaimana membaca doanya? Sedangkan kita tak bisa berbahasa Arab dan kadang ingin berdoa atau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu boleh di sholat malam itu setelah kita selesai sholat witir boleh. Di dalam sholat pun juga boleh. Ya, tentu di dalam sholat ya afdal. Seseorang kata Nabi SAW, karena ada mautin istijabah, waktu-waktu yang mustajab. Ya, pertama keadaan sholat itu berdoa pertama di waktu sujud. Sujud apa saja? Gak mesti sujud terakhir, berdoa di sana. Kemudian setelah selesai membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, maka setelah itu kata Nabi, "Falyatakhayyar ma syaa minad du'a." Maka adalah dia memilih doa yang mana saja mudah baginya. Kemudian berdoa itu ketika sujud, maka dia perbanyak doa. Adapun ruku terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah disuruh dia berdoa di sana ataukah tidak? Karena hadis Nabi SAW, "Wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb." Kata Nabi, adapun ruku agungkanlah Allah. Wa amma fis sujud falyuksir minad du'a. Adapun di waktu sujud kata Nabi perbanyaklah doa. Di sini para ulama berselisih. Sebagian ahlu ilmu mengatakan dia tidak menambahi doa di waktu ruku kecuali zikir ruku. Subhanakallahumma bihamdika Allah maghfir. Cuma zikir itu, tidak ditambah lagi kata mereka. Sebagian memakruhkan, sebagian mengatakan boleh. Wallahu taala a'lam, yang rajih adalah boleh. Kita berdoa di waktu ruku tapi tidak panjang. Sunnahnya tidak panjang. Kenapa? Karena mafhum dari hadis tersebut adalah berdoa di waktu ruku itu pun boleh. Sebagaimana kita mengagungkan Allah di waktu sujud pun juga boleh. Ya, seseorang tidak berdoa, berzikir, mengagungkan Allah di waktu sujud itu pun boleh. Maka sebegitu pula seseorang berdoa di waktu sujud, ruku pun juga boleh. Tetapi doanya tidak panjang, seseorang singkat, ya, dia berdoa tidak sepanjang dia di waktu sujud. Karena sujud emang disuruh betul oleh Nabi SAW untuk berdoa. Maka berdoa Anda di waktu ruku atau di waktu sujud atau di waktu duduk di tasyahud akhir, maka Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, doanya apa Ustaz? Saya tidak bisa bahasa Arab. Maka boleh bahasa Indonesia. Saya tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Allah ngerti. Ya, apa saja bahasa kita boleh. Ya. Apakah dilafazkan tidak mengatakan. Lajnah Daimah, Komite Tetap Ulama Saudi pernah ditanya, bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab atau tidak hafal doa-doa dari Quran atau dari sunnah, dia tidak hafal, kemudian dia berbicara, berdoa dengan bahasanya sendiri, boleh tidak? Dijawab oleh para ulama boleh. Ya, tidak bagi orang yang tidak mampu ajiz dalam berbahasa Arab, maka boleh dia hal ini ya tidak membatalkan salatnya. Baik. Bagaimana jika sholat witir mepet dengan azan subuh? Witir baru takbiratul ihram, belum ruku. Apakah dilanjutkan sampai salam? Ya,
dilanjutkan sampai salam. Cukup dia berwitir 1 rakaat saja. Taib. Bolehkah kita melakukan hal mubah, misalnya bersepeda malam agar terhindar dari main HP yang bisa mendatangkan maksiat? Ya, kalau seandainya seorang menghindari maksiat dengan melakukan olahraga, ya sebetulnya tidak ada masalah ya, tidak berdosa dia. Ya tidak berdosa, apalagi dia ingin mengisi kesibukannya karena habis Isya tidak bisa langsung sibuk, tidak bisa langsung tidur. Dia harus ada sedikit gerakan atau habis makan dia ingin menurunkan nasi dengan bersepeda, maka insya Allah tidak mengapa, dan ini tidak dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.